Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Senior Kategori Operation Manager TikTok Indonesia, Kevin Chandra. Yang terhormat tim dari TikTok, Ibu Sinta Widianti dan Ibu Nida Zainab. Yang kami hormati dosen Departemen Manajemen FEM IPB yang turut hadir dalam acara siang hari ini. Dan yang kami banggakan, para mahasiswa peserta KMMI Program BrightCube 2021. Selamat datang pada rangkaian webinar BrightCube pada hari ini, Minggu 26 September 2021. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur karena atas berkah dan rahmatnya lah kita semua bisa berkumpul secara online di acara siang hari ini. Bisnis Rally Incubator atau BrightCube adalah program inkubator bisnis yang dirancang secara khusus untuk mahasiswa Indonesia untuk memberikan pengalaman langsung atau hands-on experience dalam memulai bisnis online sendiri dan menjadi pengusaha yang mandiri. Nah, BrightCube ini merupakan salah satu program kredensial mikro mahasiswa Indonesia atau KMMI Kemdikbud, yaitu program pelengkap pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa di dunia kerja dan industri yang mendukung implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Nah, di tahun 2021 ini, program BrightCube diselenggarakan dalam waktu 4 bulan, diikuti oleh 280 peserta terpilih yang berasal dari 50 perguruan tinggi di Indonesia. Nah, pada program ini peserta mengikuti berbagai sesi pembelajaran yang juga mencakup sesi mentoring dengan para expert dan juga serangkaian webinar. Nah, siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Kevin Chandra atau yang akrab dipanggil sebagai Mas Kevin. Beliau merupakan senior kategori Operation Manager TikTok Indonesia. Selamat datang Mas Kevin. Dan terima kasih telah berkenan untuk bergabung bersama kami di siang hari ini. Halo Mbak Nisa, halo teman-teman semua, selamat siang. Selamat siang. Baik, izinkan saya untuk membacakan profil singkat Mas Kevin. Memulai karir sebagai community manager di salah satu perusahaan gaming di Beijing, beliau memiliki pengalaman lebih dari 4 tahun di dunia digital. Nah, saat ini Mas Kevin bertanggung jawab atas ekosistem konten dan kreator, khususnya di bidang edukasi, setelah membantu tim TikTok Pusat untuk mengelola market lokal sebelumnya. Mas Kevin merupakan lulusan S1 University of International Business and Economics di Beijing, China, dan memiliki hobi traveling sambil menikmati kulinernya. Wow, nah untuk sesi kali ini, temanya sangat menarik untuk kita para founders, rekan-rekan mahasiswa. Mas Kevin akan memberikan tips seputar konten kreator di TikTok, termasuk untuk para pelaku bisnis. Nah, Mas Kevin, sepertinya para peserta sudah nggak sabar, udah antusias banget untuk nyimak. Waktu presentasinya 45 menit, nanti setelah itu akan ada sesi tanya-jawab selama 25 menit. Jadi tenang, rekan-rekan mahasiswa, ada kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, silakan dituliskan di chat box Zoom, nanti kita akan pilih pertanyaan dari rekan-rekan. Baik, Mas Kevin, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, thank you Mbak Nisa. Mungkin bisa dibantu PPT-nya Mbak Sinta. Oke, thank you. Oke, suara saya udah terdengar jelas kan ya Mbak Nisa ya? Aman Sudah. Ya? Oke, nice. Oke. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat selalu ya. First of all, thank you banget buat Institut Pertanian Bogor yang telah memberikan kami kesempatan untuk membawakan materi pada hari ini. Thank you juga buat teman-teman mahasiswa yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir dan mendengarkan sesi kita pada hari Minggu ini gitu ya. Dan di sini kalau misalnya saya lihat saya lihat total pesertanya udah lebih dari 180 ya, ramai banget, luar biasa. Meskipun hari Minggu, saya lihat teman-teman di sini semangatnya luar biasa banget gitu. Semoga teman-teman bisa tetap semangat dan stay sampai sesi terakhir webinar ini, karena nantinya akan ada sesi Q&A. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, balik lagi bisa langsung tulis di kolom chat seputar konten TikTok atau misalnya creator atau misalnya konten-konten bisnis gitu, nanti bisa langsung dilemparkan ke kolom komentar
kolom chat di Zoom gitu ya. Nah, oke. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi siang hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti yang tadi setelah disampaikan oleh Mbak Nisa, nama saya Kevin Chandra. Teman-teman bisa panggil saya Kevin, dan saya berperan sebagai senior kategori operation manager di TikTok Indonesia, dan tanggung jawab saya adalah membuat beberapa vertical kategori di TikTok, dan salah satunya itu adalah kategori edukasi untuk bisa lebih diminati oleh lebih banyak pengguna gitu ya, dari segi konten dan juga dari segi kreatornya sendiri gitu. Jadi salam kenal semuanya. Ya, di sesi siang hari ini kita akan bahas seputar tips gimana sih cara membuat konten di TikTok, termasuk juga fitur-fitur apa aja sih yang bisa kita gunakan, dan bagaimana cara mengembangkan akun TikTok kita gitu, especially di konten bisnis teman-teman gitu ya, terkait produk dan juga brandingnya gitu. Nah, mudah-mudahan habis dengar sesi ini, teman-teman bisa terinspirasi dan mulai menggunakan platform TikTok untuk mendukung bisnis yang teman-teman akan lakukan ke depannya gitu. Nah, oke, kalau gitu langsung aja kita ke slide yang pertama mungkin. Boleh? Mbak Sinta. Oke, nah ya di sini saya yakin mayoritas pasti udah pada tahu lah ya aplikasi TikTok itu apa sih gitu ya. Nah, buat yang belum tahu dan belum punya akun TikTok, boleh coba di-download dulu biar bisa langsung praktek nih habis dengar webinar kita pada siang hari ini gitu ya. Nah, bicara singkat tentang aplikasi TikTok. TikTok itu adalah platform video singkat yang diperuntukkan untuk everyone, siapa aja, asalkan pengguna tersebut itu di atas 14 tahun dan telah mematuhi paduan komunitas kita. Nah, di TikTok, teman-teman itu cukup bermodalkan smartphone saja udah bisa jadi content creator. Karena dari editing tools-nya dan fitur-fiturnya itu udah lengkap banget, dan memang dibuat se-friendly mungkin gitu ya. That's why untuk bikin konten di TikTok itu udah sangat-sangat mudah. Bahkan kita bisa buat satu video in one take gitu. Nah, teman-teman bisa share passion teman-teman, kreativitas teman-teman, dan juga pengalaman kalian dalam bentuk short video gitu. Nah, setelah ini kita akan putarkan satu video di mana video ini nantinya akan memperkenalkan konten-konten di TikTok itu seperti apa aja sih gitu. Jadi mungkin kita bisa langsung ke slide berikutnya. Ya, langsung di play aja. 3, 2, 1, action. TikTok. 3, 2, 1. Sama. Oke, nah itu dia video singkat tentang TikTok ya. Tentang konten-konten yang ada di aplikasi TikTok itu udah semakin diverse dan juga beragam. Nah, selain dapat membuat tren-tren dari musik dan juga stiker, di TikTok sendiri pun kita juga dari sekarang gitu ya, belakangan gitu, kita udah bisa temukan konten-konten yang diverse tadi, seperti ada konten food, mukbang gitu, terus ada edukasi, dan lain-lain. Ada sports juga tadi kan, gitu. Nah, ini kita lanjut ke slide berikutnya. Sama halnya dengan beberapa platform lain, di TikTok itu kita tuh juga ada halaman explore, notification page, dan juga profile page. Tapi satu hal yang buat TikTok itu unik dan spesial, yaitu nggak lain dan nggak bukan adalah FYP-nya gitu ya. Nah, orang-orang kalau ngomongin TikTok itu pasti topiknya nggak jauh-jauh nih dari sini nih, dari FYP. Gimana sih cara konten kita bisa FYP? Kontennya kok bisa FYP terus gitu, dan lain-lain. Nah,
Sebenarnya untuk bicara tentang FYP gitu ya, sebenarnya cara kerja FYP sendiri itu benernya nggak ribet, sangat simple. FYP di TikTok itu benar-benar base dari ketertarikan kita, di mana konten yang disodorkan ke pengguna itu sangatlah personalized, akurat, dan juga beragam. Saya berani jamin juga setiap dari kita yang ada di sini tuh pasti konten di FYP-nya tuh beda-beda gitu ya. Terus konten-konten yang kita lihat di FYP itu pun bisa jadi bukan dari user yang kita follow, melainkan dari user lain yang mungkin kita nggak kenal gitu, muncul di FYP kita. Nah, sebenarnya inilah salah satu alasan yang membuat TikTok itu adalah platform yang tepat untuk membagikan passion dan creativity kalian gitu, atau memperkenalkan produk-produk kalian, karena range-nya itu bukan hanya followers, tapi non-followers juga gitu. Kenapa? Balik lagi karena TikTok ini adalah content distribution platform, bukanlah social media, jadi mau kalian followersnya 0 pun, kalian bikin akun branded account gitu ya, followersnya 0, tapi kalau misalnya kontennya itu menarik gitu ya, engaging dan lain sebagainya, konten yang teman-teman upload itu, konten pertamanya pun bisa di-view ratusan ribu, bahkan jutaan pun juga bisa gitu. Jadi sebenarnya jangan terlalu khawatir kalau membuat konten di TikTok, karena lewat FYP dan aplikasi TikTok itu everyone can be someone gitu. Jadi dari produk yang mungkin orang lain nggak tahu sebelumnya, tapi karena kita kemas kontennya itu bagus, orang-orang bisa tahu, oh itu ada produk yang seperti ini ternyata gitu ya. Jadi that's the magic of FYP sebenarnya. Nah, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Oke, nah bicara soal misi, jadi misi utama TikTok itu adalah untuk menginspirasi kreativitas dan juga membawa kegembiraan atau joy gitu ya. Nah, untuk mendukung kreativitas semua pengguna TikTok, panduan komunitas kita telah disesuaikan dengan budaya lokal. Jadi teman-teman bisa berkreasi lebih aman dan juga nyaman deh kalau di TikTok gitu. Nah, kalau kita lihat pun kreativitas pengguna di TikTok juga makin hari itu makin luar biasa ya. Jadi ada yang jago bikin video komedi, sketch komedi, bahkan ada yang prank sekarang. Ada yang jago bikin konten fashion and beauty, fashion transition, beauty tutorial, ada juga vlog, food, dan bahkan ada yang jago bikin konten edukasi tidak terlihat bosan sama sekali. Karena kan kalau misalnya kita dengar konten edukasi atau konten informatif kan pada, aduh masa nonton konten edukasi sih, tapi di TikTok itu semua konten edukasi bisa kita bikin secara fun gitu. Nggak cuma edukasi sih, jadi konten-konten fashion pun, konten-konten food pun juga kita bisa bikin dan kemas secara fun gitu. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Oke, nah berhubung TikTok ya, slide kedua kayaknya kelewatan Mbak Sinta. Ya, oke. Nah, berhubung TikTok itu adalah platform yang terbuka untuk semua kalangan, jadi semua pengguna di sini tuh bebas mengekspresikan dirinya sendiri gitu. Selain bisa dijadikan sebagai sarana untuk membuat konten-konten yang kreatif, di TikTok kita juga bisa menggunakan filter-filter atau efek-efek yang kece-kece seperti yang terlihat di screen ini untuk membuat video pendek yang menarik gitu. Jadi selain ada tren-tren yang kita buat, kita juga memiliki fitur-fitur efek dan stiker yang bisa mendukung konten teman-teman itu terlihat lebih fun dan terdengar lebih fun, seperti itu. Oke, slide berikutnya. Oke, nah sebenarnya nggak jarang juga TikTok itu dijadiin sebagai trendsetter gitu. Mungkin setahun 2 tahun belakangan ini ya gitu. Jadi ada banyak konten-konten yang muncul dan lahirnya tuh populer muncul tuh di TikTok gitu, lahirnya di TikTok. Contohnya kalau seperti teman-teman pernah dengar juga kayak misalnya challenge swipe it down, terus kayak kemarin itu ada juga pass the brush challenge, ada juga any song challenge gitu. Nah, konten-konten ini bahkan nggak hanya populer di TikTok Indonesia gitu loh, tapi itu juga populer sampai ke mancanegara juga, negara lain selain Indonesia gitu. Jadi berawal dari Indonesia, konten yang kita upload itu bisa aja go international. Kalau memang views-nya tinggi gitu, peminatnya banyak, itu pun bisa didistribusikan ke region lain juga dan dinikmati oleh pengguna TikTok lain di luar Indonesia. Gitu. Oke, langsung lanjut ke slide berikutnya.
Oke, nah kalau dulu kita dengar kata TikTok gitu ya, nah mostly pasti persepsinya lebih ke konten-konten dance, konten lip sync, dan selfie, dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau kita lihat sekarang konten di TikTok itu udah semakin beragam, diverse, terus ada banyak konten-konten juga tentang yang tadi itu ya, ada tentang food, entertainment, gaming, fashion, beauty, dan lain-lain gitu. Tapi kalau um, apa namanya yang menarik ya, yang menarik adalah konten edukasi sendiri telah menjadi salah satu kategori dengan performance terbaik di TikTok gitu. Jadi kita baru fokus nih di kategori edukasi kalau nggak salah setahun lalu gitu ya. Kita start dari nol dan sekarang growth-nya udah mulai kelihatan gitu. Nah, perkembangan konten edukasi ini mulai terasa semenjak pandemi COVID-19 tahun kemarin gitu ya. Apalagi setelah semua proses belajar mengajar ini dijadikan online. Nah, ini membuat lonjakan pengguna yang membagikan konten informatif di TikTok itu menjadi besar dan turns out konten edukasi ini diminati banget saat ini gitu ya. Selain durasi yang singkat, penyampaian konten edukasi di TikTok ini sangatlah fun. Jadi nggak berasa kalau kita itu lagi di tutoring sebenarnya. Padahal mereka jadi konsepnya itu lebih kayak nge-share tapi bukan ngajarin gitu. Jadi kayak kita sebagai penonton tuh nggak ngerasa kayak ditutorin atau diajarin. Jadi esensi fun-nya tuh ada di sana gitu. Nah, nggak cuman sharing seputar konten edukasi yang formal, tapi konten edukasi seperti tips dan tutorial seputar misalnya Microsoft Office gitu ya, Adobe, Canva, dan fotografi itu juga semakin banyak. Termasuk di kategori bisnis pun sekarang udah semakin rame nih, karena ini juga merupakan salah satu sektor yang terkena dampak selama pandemi gitu. Nah, di TikTok sendiri kita menggunakan hashtag sama-sama belajar untuk setiap konten informatif yang kita upload ke TikTok. Dan kalau misalnya teman-teman lihat di screen itu gambar yang di sebelah kanan, itu total views hashtag ini udah mencapai 70 miliar views dalam kurun waktu 1 tahun gitu ya. Jadi ini membuktikan konten informatif di TikTok itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan hashtag ini pun menduduki peringkat terdua dengan total views terbesar di TikTok Indonesia saat ini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di screen, berikut adalah kategori-kategori yang termasuk ke dalam kategori edukasi di TikTok. Total semuanya itu ada 12, tapi di sini saya nggak akan breakdown satu-satu secara detail, tapi kita akan tunjukkan beberapa showcase dari kategori bisnis yang mungkin bisa dibilang lebih relate ya dengan teman-teman yang hadir di webinar kita hari ini gitu. Nah, konten bisnis sendiri pun di TikTok itu beragam. Ada yang sharing experience mereka, terus tips gimana sih bangun bisnis online dari nol, terus selling products, dan juga lain-lain gitu. Tapi sebelum kita ke contoh video bisnis tersebut, saya juga mau kasih lihat beberapa creator yang udah jadi someone nih di TikTok. Nah, ini seperti yang teman-teman bisa lihat di slide ini. Di sini itu kita bisa lihat ada 4 uprising creator di kategori edukasi. Yang pertama ada Asa Pola Pikir, yang mungkin teman-teman kenal sebagai Pak Win gitu ya. Mungkin sering muncul juga nih di FYP teman-teman, karena teman-teman mungkin into bisnis banget gitu ya. Nah, ini dia fokus banget di konten bisnisnya. Lalu yang kedua itu ada Dr. Farhan dengan konten kesehatannya. Lalu yang ketiga itu ada Mbak Vina Mulyana, dia fokus membagikan info seputar work life, dan juga Rio Garlio yang membagikan tips seputar fotografi dan juga videografi. Nah, di sini teman-teman tahu nggak sih kira-kira persamaan dari keempat creator ini tuh apaan gitu ya? Mungkin bisa pada sambil tulis di kolom chat gitu ya, kira-kira apa sih persamaan keempat creator ini, kan kategorinya beda-beda nih. Nah, ya ada yang jawab konsisten. Ya, mungkin sedikit facts juga ya tentang keempat creator ini. Mereka ini mostly baru pada fokus sekitar 1 tahunan loh di TikTok. Tapi kalau misalnya kita lihat growth akun TikToknya mereka ini cepat banget gitu ya. Ada yang belum sampai setahun malah, tapi udah 1 jutaan views. Ini datanya a bit delay. Ini keempat creator ini udah reach lebih dari 1 gitu ya. Sorry. Sorry. Ya, jadi persamaan yang pertama gitu yang bisa kita lihat itu yang paling kelihatan pertama adalah tipe kategori yang mereka upload itu konsisten. Tadi ada yang jawab konsisten, itu benar. Jadi bisnis ya bisnis, kesehatan ya kesehatan,
Terus mereka juga menggunakan template yang sama di setiap kontennya gitu. Jadi hal sesimpel ini tanpa kita sadari itu perlahan-lahan bisa membentuk personal branding dan menambahkan value juga di akun TikTok kita gitu. Itu yang pertama persamaannya, konsistensi gitu ya. Terus yang kedua, mereka berhasil menggunakan dan mengaplikasikan fitur-fitur TikTok itu dengan baik untuk mengemas konten informatif yang mereka buat itu terlihat dan terdengar lebih fun gitu. Jadi ada yang pakai green screen feature, ada yang mainin di teks, adding subtitle, ada juga yang mainin di sound dan voice over untuk storytelling gitu. Nah, jadi dengan memahami fitur-fitur apa aja sih yang ada di TikTok, nah mereka bisa melaju pesat istilahnya dalam kurun waktu setahun mendapatkan jumlah followers yang bisa dibilang sangat tinggi gitu ya, dari nobody menjadi somebody gitu di aplikasi TikTok. Nah, dari sini juga kita bisa lihat dengan konten positif dan juga informatif, kalian bisa banget jadi someone di TikTok gitu. Dan brand kalian pun, brand lokal bisa diketahui sampai keluar-luar pun juga bisa gitu. Jadi ya kita hanya perlu mengetahui karakter yang tepat untuk akun TikTok kita gitu. Apa yang harus kita upload, jenis konten apa yang cocok dengan capability atau brand yang kita punya saat ini gitu. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke next slide. Oke. Nah, di slide ini kita akan putarkan beberapa contoh video dari para pelaku bisnis yang menggunakan aplikasi TikTok ya. Jadi di sini mereka berbagi tips mulai dari soal packaging, membangun bisnis, dan juga tips dan hacks gitu. Nah, untuk konten produk dan bisnis sendiri, dianjurkan banget untuk tidak membuat konten yang hard selling. Tapi ini kayaknya semua orang juga udah pada tahu ya, kalau misalnya kita menjual produk itu konten hard selling, ya nggak akan susah untuk dapat engagement dari penontonnya gitu. Nah, tapi yang bisa kita lakukan untuk konten brand atau produk kita adalah dengan menambahkan added value di dalamnya gitu. Nah, mungkin kita bisa putar video kedua sama ketiga aja kali ya, Mbak Sinta. Langsung video Hai, kedua. my name is Ami dan hari ini kita akan ngobrolin gimana caranya nyari warna yang cocok sama kulit kita. Pertama, kita harus tahu undertone kita. Caranya kita ngelihat dari urat yang di tangan kita. Kalau biru berarti cool tone, kalau biru kehijauan berarti netral, dan hijau tua berarti warm. Oke, ini contohnya. Ini aku hijau kebiruan, jadi warna kulit aku netral. Kedua, kalian harus tahu fitur wajah kalian ini terang atau gelap. Ini contoh fitur muka yang terang, dan ini contoh fitur muka yang gelap. Ketiga, Oke, yang ketiga mungkin sebentar aja. Boleh. I'll be fucked up if you can't be right. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Oke, nah di video kedua tadi itu adalah salah satu brand makeup namanya Made for Makeup. Jadi dia berhasil grow their brand account gitu ya, organically dengan konten-konten informatif seputar makeup gitu. Tadi kayak cara pilih makeup yang tepat dengan tone skin ya, yang tepat gitu. Gimana sih caranya gitu ya. Jadi dia mulai perlahan-lahan menambahkan added value di setiap konten produk yang diupload ke TikTok gitu. Intentionnya nggak langsung mau jualan gitu, tapi dia pelan-pelan gitu ya, bikin personal branding mereka dengan cara membagikan konten informatif seputar makeup di TikTok gitu. Nah, begitu pula juga dengan contoh video yang ketiga tadi yang dibawakan oleh Binar Academy gitu ya. Jadi mereka sengaja untuk ngasih informative value dulu, lalu perlahan-lahan baru kita akan giring ke produknya gitu. Nah, itu contoh video di kategori bisnis. Kita mungkin bisa langsung ke slide berikutnya, ada contoh juga yang lain. Nah, jadi salah satu bentuk dukungan untuk kategori bisnis di aplikasi TikTok gitu ya. Nah, TikTok Indonesia itu sering kali membuat kompetisi di mana kategori bisnis ini masuk ke dalam salah satu kategori yang dilombakan gitu. Tadi kan ada, kalau teman-teman lihat kan kategori edukasi itu kan ada 12 ya. Jadi bisnis itu masuk ke dalam salah satu subkategori edukasi gitu. Nah, contohnya
ini ada di kompetisi yang kemarin itu ada yang namanya berbagi skill gitu. Nah, di kompetisi berbagi skill ini kita banyak temukan profesional dengan background bisnis dan juga finance yang membagikan tips dan tutorial on how you grow your business gitu. Nah, mungkin kita bisa cek kali ya video pertama sama kedua kali ya Mbak Sinta. Tips lagi nih buat nentuin harga produk. Nah, banyak orang tuh suka mikir kayak gini, gue akan bikin produk yang kualitasnya lebih bagus tapi harganya jauh lebih murah daripada merek yang udah terkenal itu. Anggap saja kamu bikin lipstick yang kualitasnya lebih bagus daripada merek Maybelline. Ini contoh ya. Secara modal pun juga modal kamu lebih tinggi daripada modal untuk membuat sebuah lipstick dengan formula seperti formulanya Maybelline. Yang kedua. Tips ide konten buat all shop selain yang ini. Yang perlu kalian ingat adalah all shop itu bukan cuma soal jualan produk, tapi juga soal jualan jasa. Jadi kalian juga bisa mengeluarkan keunikan jasa kalian, keramahan, pengalaman berbelanja customer, dan servisnya. Oke, nah itu teman-teman juga kayaknya sudah pada tahu ya Christina Lee siapa gitu. Jadi dia suka bagi share tips dan triks gimana sih kita kalau misalnya mau berbisnis gitu di dunia online gitu ya. Apa aja sih yang perlu diperhatikan dari setting price, packaging dan lain-lain gitu. Nah, di sini buat teman-teman yang mahir dan punya knowledge lebih di berbagai bidang ya seputar bisnis, bisa banget nih buat konten seperti ini karena konten-konten seperti ini di TikTok demand-nya sangat tinggi, apalagi during pandemi COVID-19 gitu ya. Mereka ingin nge-grow bisnisnya, gimana caranya, itu semua info udah bisa ditemukan di aplikasi TikTok. Nah, sekalian selain kalian bisa inspire others, kalian juga bisa perlahan-lahan nih membuat personal branding di account TikToknya teman-teman gitu. Nah, mungkin kita bisa langsung lanjut ke slide berikutnya. Oke, account growth tips. Ya, slide berikutnya. Nah, di slide ini saya akan coba berikan basic tips tentang apa aja sih yang perlu diperhatikan untuk nge-grow akun TikTok kita gitu ya. Yang pertama terlihat di screen, establish your identity, get the account ready gitu ya. Nah, kenapa ini penting? Karena ini dapat menarik visitor yang pertama kali mengunjungi profil teman-teman untuk mengikuti akun TikTok kalian gitu. Karena kan TikTok itu kan content distribution platform, mostly yang akan visit atau mengunjungi profil teman-teman itu pasti strangers. Orang asing atau orang yang teman-teman nggak kenal gitu ya. Dan penting bagi kita untuk memberikan impression yang baik lah. Jadi kayak misalnya orang bertamu ke rumah kita udah prepare gitu makanan. Jadi kan orang udah wow gitu kan duluan di awal. Nah caranya sebenarnya gampang aja. Jadi masukin profile description yang jelas, bisa input pekerjaan kalian atau mungkin jenis konten yang difokusin apa atau brand ini tuh produk tuh tentang apa sih gitu. Itu mungkin bisa ditulis juga sedikit. Lalu selanjutnya gunakan profile picture yang jelas. Dan yang paling terakhir itu selalu link account TikTok kalian dengan social media kalian. Karena once mereka udah tertarik sama konten yang kalian upload di TikTok gitu ya, sangat memungkinkan banget bagi mereka untuk mengunjungi platform kalian yang lain gitu. Jadi beberapa poin ini itu bisa mendukung teman-teman, akun teman-teman itu lebih kredibel lah, lebih dilihat gitu ya, karena udah jelas description-nya dari A sampai Z. Oke, yang kedua di slide berikutnya. Kita sangat, yang ini, define your content strategy. Kita sangat menganjurkan untuk konsentrasi pada satu kategori per account. Kita ambil contoh simple dari keempat creator yang sempat saya bahas di awal tadi. Kalau misalnya Dr. Farhan kesehatan, ya kesehatan. Kalau si Rio fotografi, ya fotografi gitu ya. Nah, dengan metode ini, karakter account TikTok teman-teman tuh akan memiliki more value juga gitu. Itu yang terpenting gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada dua tipe kategori yang mau difokusin gitu. Misalnya saya mau fashion, saya mau food gitu. Itu kan dua kategori yang berbeda. Lebih baik itu dibuatkan second account aja. Jadi memang fokus fashion ya fashion, food ya food gitu. Jadi jangan dicampur adukan gitu ya. Itu yang pertama yang paling penting. Lalu selanjutnya 8 detik pertama itu sangatlah berpengaruh di dunia short video. Mungkin kita bisa ambil range 8-10 detik lah. Jadi menurut beberapa studi attention, span-nya Gen Z itu hanya di 8 detik pertama. Dan itu ternyata turns out juga
jalan gitu di TikTok ya. Jadi kalian perlu perhatikan 8-10 detik pertama. Jadi usahakan untuk bisa menarik attention pengguna lain itu di 8 detik pertama lah at least. Bisa dari pemilihan topik yang nggak biasa gitu ya, kayak yang uncommon gitu, topik yang mungkin orang-orang pas denger, apaan sih ini gitu ya. Terus bisa juga dengan menggunakan intro yang fun gitu, dengan menggunakan background music yang konsisten juga bisa gitu. Jadi orang ketika lihat konten teman-teman di 8 detik dan 10 detik pertama itu pengen tonton sampai habis gitu. Jadi itu yang paling penting juga di bagian poin yang kedua. Nah, selanjutnya sebisa mungkin itu kita berinteraksi dan mendengarkan feedback dari pengguna lain gitu. Nah, kita kebetulan ada fitur juga nih yang namanya reply comment with video. Jadi sebisa mungkin gunain fitur ini, mereka tanya apa di kolom komentar, kalian itu bisa langsung jadiin topik tersebut konten teman-teman kalian selanjutnya gitu. Jadi kayak misalnya tanya pertanyaan A gitu, kalian lihat pertanyaan ini kayaknya menarik banget nih dijadiin konten, kalian tinggal tekan aja terus langsung reply comment with video. Jadi nanti langsung buat konten selanjutnya gitu dengan topik yang telah disediakan oleh mungkin followers atau non-followers teman-teman yang mampir di kolom komentar gitu. Jadi ini sebenarnya juga bagus juga untuk mencari inspirasi sih sebenarnya untuk untuk actively lihat kolom komentar dan menggunakan fitur tersebut tuh. Lalu selain itu, once kita udah build karakter dan personal branding akun TikTok kita, ada baiknya itu kita melakukan kolaborasi dengan creator lain. Dengan begitu kita bisa adding new elements ke daily contents kita gitu. Kayak misalnya biasa fashion terus gitu ya, terus kita nanti invite atau collab sama comedy creators, jadi kontennya pun terlihat lebih fresh lah, lebih baru gitu. Itu juga banyak sekali dilakukan oleh content creator kita di TikTok gitu ya. Jadi mungkin bisa diterapkan juga ke akun TikToknya teman-teman. Lastly, dari content strategy, selalu keep up sama tren terkini, baik di TikTok maupun di luar TikTok gitu. Nah, tren TikTok ini itu pun berubahnya cepet banget ya. Hari ini konten A yang viral, besok bisa jadi konten B yang viral. Jadi sebisa mungkin apa yang lagi viral, kita coba aplikasiin ke konten yang akan kita buat gitu. Yang cocok dengan kemampuan kita, content time kita, dan capability kita gitu. Nah, kalian bisa cek latest update tentang tren di aplikasi TikTok itu di halaman explore, notifikasi, tab music populer, dan juga hashtag campaign gitu. Nah, semuanya teman-teman bisa langsung temuin di TikTok ya. Jadi kalau masih kurang referensinya, sebenarnya kita juga di TikTok itu ada fitur baru namanya Trending Now. Jadi teman-teman tinggal ketik kata trending di search bar di aplikasi TikTok, teman-teman bisa lihat apa aja sih yang lagi trending, itu diurutin posisinya gitu. Jadi itu udah sangat mudah banget. Dengan ini kalian pun juga pasti akan selalu aware dan tahu apa sih yang lagi happening di aplikasi TikTok gitu. Kalian tinggal klik aja trending gitu di search keyword, nanti muncul semuanya. Halaman explore juga banyak, banner-banner kalian bisa swipe itu juga banyak referensi, ada juga di music populer, nanti teman-teman bisa dengerin satu-satu, siapa tahu ada yang cocok dengan konten teman-teman, kalian bisa aplikasiin ke konten teman-teman gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Selamat makan. Nah, oke. Kali ini saya akan share juga beberapa tips seputar format video di TikTok gitu ya. Nah, hal-hal simple seperti ini yang ada di screen ini sudah diterapkan di berbagai tipe kategori dan terbukti memang membantu engagement di video-video mereka. Nah, di sini ada do dan don'ts. Kita mungkin mulai dulu dari yang do's ya. Nah, yang pertama nih, ini kayaknya applicable di semua platform ya, jadi nggak cuma di TikTok. Nah, sebelum kita seriusin untuk menjadi content creator di suatu platform, sangat dianjurkan untuk memahami paduan komunitasnya terlebih dahulu gitu. Nah, ini akan membantu kita untuk memahami kira-kira video apa yang bisa diterima di platform tersebut gitu. Kalau misalnya kalian udah planning, ternyata konten tersebut tidak diterima di suatu platform gitu. Jadi kan waste time gitu ya. Jadi kayak kita perlu tahu lah paduan komunitas di setiap platform itu seperti apa, supaya kontennya nggak di take down, nggak di ban or anything gitu. Jadi kita perlu tahu dulu sebelum kita terjun ke platform tersebut, kita harus tahu dulu platform tersebut itu apaan sih gitu. Itu yang
penting tapi seringkali diabaikan oleh beberapa content creator gitu. Nah, selanjutnya usahakan konsisten dengan cara upload konten tuh minimal 3 konten per minggu. Kalau bisa setiap hari 1 sih itu lebih bagus ya. Karena kan dengan begitu kita juga bisa tahu apa sih yang works dan apa sih yang enggak gitu. Apalagi tren di TikTok itu berubahnya kenceng banget, cepet banget gitu. Jadi once kita udah vakum bentar itu bisa jadi minat beberapa orang terhadap suatu konten atau suatu hype tersebut tuh bisa berkurang juga gitu. Jadi kita harus selalu up to date lah istilahnya kayak gitu. Lalu terus video harus full screen 9:16 dengan background yang clear dan juga pencahayaan yang bagus. Ini juga berlaku di semua platform, tapi di TikTok ini sangat berpengaruh karena banyak sekali konten short video. Jadi diusahakan kontennya itu best quality, full screen, dan juga editing dan pencahayaan pun juga bagus gitu. Lalu pastikan menggunakan fitur-fitur TikTok seperti teks, sound, dan lainnya di area safe zone ya. Itu kan di bawah tuh ada gambar safe zone tuh yang kuning-kuning tuh. Nah, sebisa mungkin bagi teman-teman yang mau menunjukkan benda atau menunjukkan benda kayak misalnya produk review dan lain-lain gitu ya. Atau misalnya menambahkan teks kalau bisa di area yang nggak ada warna kuningnya itu. Kalau nggak, bakal ketutup nanti sama caption lah, sama tombol like, comment gitu. Jadi bisa fokus di area yang nggak ada kuning-kuningnya itu. Kalau nggak, bisa ketutup dan kurang jelas gitu. Nah, kalau untuk don'ts-nya di sebelah kanan, itu poin 1 sama poin 4 itu udah ada di paduan komunitas kita. Jadi nanti selain 4 poin ini, sebenarnya masih banyak lagi ada don'ts-nya gitu ya. Jadi teman-teman harus pelajari benar-benar paduan komunitas di TikTok itu seperti apa. Terus jangan kontennya itu produk hard sell gitu ya, terus blur ataupun goyang-goyang gitu. Jadi perhatikan quality konten short video kalian di aplikasi TikTok juga. Nah, itu mungkin beberapa tips basic yang bisa saya share. Lalu mungkin kita bisa langsung lanjut ke slide berikutnya. Oke. Nah, semoga sampai sini teman-teman masih pada semangat ya dengerinnya ya gitu ya. Kita akan bahas 2 topik terakhir, yaitu fitur di TikTok dan juga gimana sih caranya FYP di slide terakhir nanti. Nah, bicara soal fitur di TikTok, saya yakin banget teman-teman di sini pada bisa jadi content creator gitu. Kenapa? Karena fitur-fitur di TikTok ini udah lengkap banget. Mau input teks, mau add sound, mau voice over, mau pakai green screen, semuanya bisa gitu ya. Nah, di sini saya akan share juga sedikit 3 dari beberapa fitur di TikTok yang teman-teman harus tahu kalau mau jadi content creator. Istilahnya 3 fitur ini adalah fitur basic lah, yang bekal lah gitu ya, untuk membuat konten di TikTok gitu. Nah, kita nggak akan puterin videonya satu-satu karena ini step by step on how we use the feature, tapi nanti kita bisa share playbooknya supaya teman-teman bisa tahu cara gunainnya seperti apa. Nah, kita mulai dari yang pertama nih. Yang pertama itu ada fitur green screen. Di sini kalau kita menjelaskan tanpa gambar atau visual, itu kan biasanya terkadang orang yang dengerin tuh kurang jelas gitu ya, kurang ngeh. Kita cuma ngobrol aja di kamera, itu kadang orang nggak tahu gitu. Nah, fitur ini tuh mempermudah kita untuk membuat suatu gambar atau video menjadi background di konten kita. Nah, plus poinnya, kita udah nggak perlu lagi beli green screen lalu edit-edit di luar, tuh nggak perlu, karena TikTok udah ada. Cukup menggunakan fitur ini, kita bisa mengganti background konten kita dengan mudah gitu. Nah, fitur ini direkomendasikan untuk konten-konten informatif yang bersifat naratif. Kayak tadi ya, salah satu contoh video yang made for makeup itu dia tunjukin warna tone gitu, pakai gambar visual di belakang gitu. Jadi, itu boleh dicoba ketika kita menjelaskan produk itu pakai green screen, akan sangat membantu untuk visualisasi. Terus yang kedua, kita juga ada fitur untuk menambahkan teks atau subtitle. Nah, selain kita bisa nambahin teks, kita juga bisa set nih teksnya mau muncul di detik mana, hilang di detik mana, itu juga bisa. Sangat mudah untuk digunakan dan sangat dianjurkan untuk content creator kalau mau buat konten-konten yang sifatnya informatif atau sharing gitu ya. Adding text itu kadang menambahin user experience dalam menonton short video di TikTok. Lalu yang ketiga, kita ada fitur untuk nambahin suara atau music ke dalam video. Jadi ketika kita membuat konten edukasi, ada baiknya untuk menggunakan fitur voice over ini.
maka konten tersebut itu akan terdengar lebih menarik gitu ya. Nah, fitur ini cocok juga buat digunakan ketika sedang menunjukkan sebuah proses atau storytelling gitu. Terus, menurut kita pun suatu konten itu harus bagus dari kedua sisi. Jadi nggak cuman, yang pertama itu visual dan yang kedua itu audio. Jadi ini apa ya? Jadi nggak cuma visual yang bagus, tapi audio pun juga harus diinput gitu untuk nge-support performance dari konten tersebut gitu. Nah, dengan adanya fitur voiceover ini, kalian udah nggak perlu lagi tuh ragu masalah audio ya. Bisa kalian edit dengan suara kalian nggak pede nih dengan suara kalian edit suaranya jadi kayak robot gitu, atau suaranya lebih tinggi atau lebih rendah, itu juga bisa di aplikasi gitu. Jadi nggak ada alasan untuk nggak input voiceover di konten kalian, karena itu sangat membantu supaya konten kalian tuh terdengar lebih engaging gitu. Lalu ya itu sih barusan fitur-fitur yang teman-teman perlu ketahui ketika teman-teman mau mulai membuat konten di TikTok. Karena dengan menggunakan ketiga fitur ini, video branding atau video produk atau video edukasi yang teman-teman buat itu bisa dikemas lebih menarik dan juga lebih fun secara visual dan secara audio gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, nah yang terakhir dari saya dan ini yang paling sering ditanyain juga ya, benernya gimana sih cara konten kita bisa FYP gitu. Di sini ada 3 poin yang mau saya share. Yang pertama, teman-teman harus bisa nge-maintain finish rate konten yang teman-teman upload di TikTok gitu ya. Bisa dari tadi ya, pemilihan topik, bagian intro yang menarik, atau mengaplikasikan tren terkini ke konten kalian gitu, konten produk dan lain-lain. Nah, dengan finish rate yang tinggi, TikTok itu akan membantu mendistribusikan ke lebih banyak user gitu. Kalau misalnya 10, let's say ada satu video, durasinya 10 detik. Dari 10 orang, 8 orang itu nonton sampai detik ke-8, atau bahkan full nonton 10 detik gitu. Dari sini, TikTok, algo kita bakal belajar gitu, oh gila, dari 8 out of 10, ternyata suka banget nih nonton konten si A gitu. Ya udah, gue distribute lagi deh ke lebih banyak orang, dari 10 didistribute ke 100 orang. Dan terus padahal 80 out of 100 juga suka, distribute lagi ke 1000, ke 10.000 dan seterusnya. Maka dari itu konten-konten yang engaging di TikTok, informatif dan high quality itu bisa dapat jumlah views yang tinggi dalam kurun waktu yang sangat cepat, karena algo kita mempelajari habit dari konten tersebut gitu ya. Kalau ada yang minat, kita akan distribute ke lebih banyak orang dan seterusnya gitu, dari 10, 100, 1000 dan seterusnya. Jadi finish rate itu sangat penting. Gimana caranya kita bisa kasih impact di bagian awal video TikTok kita, lalu maintain mereka supaya nonton sampai habis gitu ya. Dari sana nanti akan distribute ke kemana-mana gitu. Lalu poin kedua, karena TikTok adalah content distribution platform yang fokusnya itu pada ketertarikan pengguna, jadi semua konten pasti didistribusinya ya lewat FYP gitu. FYP-nya siapa? Ya FYP-nya orang-orang yang memiliki ketertarikan yang sama dengan konten kita. Nah, bicara dengan konten yang populer, seperti yang tadi sempat saya mention, belakangan di TikTok juga udah banyak nih konten-konten seperti tips, tutorial, fashion and beauty, comedy, food, dan belakangan juga ada gaming yang lagi hype juga gitu ya. Jadi, jangan ragu untuk mulai upload konten di TikTok, karena semua kesempatan setiap user di TikTok itu sama. Mau selebriti, mau someone yang populer di platform lain, atau maupun orang yang bukan siapa-siapa gitu. Jadi kita bukan nilainya dari jumlah followers, melainkan dari kualitas konten yang teman-teman upload di aplikasi TikTok gitu. Lastly, kita saranin sebenarnya jangan terlalu fokus di view ya. Ya, kita memang mungkin kita bisa jadikan views itu sebagai pencapaian kita. Cuman kalau misalnya teman-teman mau start bikin konten, itu jangan pikirin views dulu gitu. Karena terlalu dipikirin itu bisa jadi beban, guys. Jadi dengan adanya pikiran seperti itu ya, pokoknya views. Nah, itu bisa memicu kita untuk bikin kontennya itu yang kontroversi gitu. Yang mungkin konotasinya nanti negatif dan ujung-ujungnya nggak tahan lama, dan itu merusak personal branding teman-teman sekalian gitu ya, produknya juga gitu. Nah, ikut-ikutan si A bikin ini, ikut-ikutan si B bikin ini. Nah, ada banyak juga yang bikin konten informatif, itu juga banyak kok yang grow-nya cepat, kayak tadi 4 creator showcase yang di atas gitu ya, tadi sempat saya share juga, itu juga
nggak ada bikin konten yang kontroversial dan negatif, tapi growth mereka bisa cepat. Nah, di step awal teman-teman upload video, teman-teman tuh bisa mulai dari apa yang teman-teman kuasain, apa yang teman-teman suka. Nah, pelan-pelan kalau sudah mulai grow dan bisa mulai engage sama followers atau non-followers kamu, itu lebih baik fokus ke bagaimana kita bisa menghibur pengguna TikTok yang lain gitu, dengan menambahkan added value ke dalam konten kita gitu. Itu yang terpenting sih, inspire others. Oke, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Oke, nah terakhir banget nih, benar-benar terakhir. Jadi di bulan Juni kemarin kita sempat adain webinar dengan judul Maju Bareng TikTok untuk memberikan pelatihan digitalisasi kepada UKM gitu. Nah, ini materinya free dan bisa diakses langsung. Linknya bisa diakses langsung dan juga free. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran nih terkait konten bisnis atau support apa sih yang bisa TikTok berikan, bisa banget visit web yang tertera di screen gini. Mungkin nanti setelah webinar ini mungkin bisa nih di-share nanti linknya ke grup mungkin, atau sekarang yang mau catat pun juga boleh. Nanti teman-teman bisa cek di sana, materinya full, lengkap, free gitu. Jadi teman-teman bisa belajar lebih detail lagi di link yang tertera di screen gitu. Nah, mungkin itu aja sih kalau dari saya ya mengenai TikTok dan juga konten edukasi ataupun informatif di TikTok. Mudah-mudahan ini jelas. Semoga teman-teman juga bisa melihat sisi lain dari TikTok yang ternyata sangat bisa dijadikan sebagai platform yang tepat nih untuk membagikan konten-konten yang informatif dan juga bisa membantu kita untuk meningkatkan penjualan kita juga ya, GMV, sales, dan lain-lain gitu, hanya dari sebuah konten short video di aplikasi TikTok. Nah, itu aja sih kalau dari saya. Mungkin saya bisa kembalikan dulu ke Mbak Nisa. Terima kasih teman-teman, semoga membantu. Thank you. Oke, terima kasih banyak Mas Kevin atas sharingnya, sangat menarik dan mencerahkan terkait TikTok gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, silakan teman-teman. Mungkin pertanyaannya boleh ditulis dulu di chat box, guys. Kita mau lihat. Nah, ini ada di pertanyaannya. Oke, sekarang kita lihat ada pertanyaan pertama dari Christina Ella. Oke, mungkin Christina Ella ingin menyampaikan secara langsung, silahkan. Oh, kalau gitu saya bacakan ya. Halo Kak, selamat sore. Izin mau tanya Kak, kalau tim saya kan jualan produk Glow and Lovely, tapi cuma jualan beberapa produk aja. Nah, itu kira-kira konten apa aja yang bisa kita share, dan konten yang seperti apa yang menarik biar viewers-nya nggak langsung skip video kita. Lalu kalau khusus untuk konten yang nge-shoot video produknya aja, terus kayak kita dubbing gitu, ngejelasin manfaat dari produk atau apa gitu, bahasanya bahasa milenial. Itu ada tips dan triknya nggak sih biar konten itu jadi menarik? Silakan Mas Kevin. Oke, sebentar saya sambil baca juga ya pertanyaan. Oke. Oh, oke. Untuk apa? Ini jadi kontennya mungkin lebih dikhususkan ke kategori atau vertical fashion dan beauty gitu ya. Nah, ini kita sebenarnya bisa, salah satu langkah mudah sebenarnya gimana cara nge-attract pengguna lain untuk melihat konten kita itu adalah dengan cara kita memberikan intro yang unik gitu ya, kayak misalnya glow and beauty gitu. Kalian bisa share tips dan triks gimana sih cara misalnya merawat kulit gitu, tanpa intention ada jualan sama sekali gitu. Itu kita bisa lakukan yang pertama. Jadi seperti yang tadi sempat saya sampaikan, itu kita bisa menambahkan added value ke dalam konten vertical tersebut gitu. Jadi kan sebenarnya fashion and beauty itu kontennya kalau misalnya kita bedah di TikTok itu ada banyak ya. Ada yang jelasin tips and tutorial, ada juga makeup transition, ada juga fashion transition dan lain sebagainya hal gitu. Itu kita bisa
coba aplikasikan satu-satu, coba-cobain yang mana sih yang cocok buat kita gitu. Nah, kalau misalnya baru mulai, kita nggak apa-apa coba semuanya gitu, karena kan asalkan kita fokusnya itu di satu vertical, yaitu fashion dan beauty. Jadi nanti kita coba aja dari tips fashion transition, makeup transition juga. Lalu yang terakhir itu kita lihat juga di TikTok ini makeup trends itu yang lagi ngetrend apaan sih gitu. Karena setiap minggunya itu pasti ada aja, nggak cuma makeup ya, ada fashion dan vertical-verticalannya itu tiap minggu ada aja trennya, dari art juga, fotografi juga gitu. Jadi kita rajin nge-swipe tuh FYP kita ya, karena kan produk kita mungkin fashion and beauty, jadi mestinya FYP teman-teman itu related dengan fashion and beauty. Kita lihat content creator yang bergerak di bidang fashion and beauty itu upload kontennya seperti apa. Itu kita jadiin referensi gitu. Jadi itu beberapa steps yang bisa kita ambil ya, nambahin added value, terus juga lihat yang di TikTok itu lagi ngetrend apa sih, music apa sih, content type apa sih, terus creator fashion and beauty sekarang yang lagi tenar siapa sih gitu. Nah itu kita pelajari tuh dikit-dikit. Oh mereka bikin konten ini viewsnya bisa jutaan gitu ya. Ini nggak meminta teman-teman untuk menjiplak konten tersebut gitu ya. Jadi kita ngambil aja gitu best practice akun tersebut itu apa. Oh dengan cara make up transition seperti A dan B dengan menambahkan voice over untuk storytelling gitu ya, tips makeup yang benar itu seperti apa. Nah itu bisa engage dengan followers kita. Nah itu yang kita ambil gitu, satu-satu kita ambil lalu kita aplikasiin ke konten kita. Dan kalau misal pun gitu ya, setelah kita udah belajar kontennya ternyata nggak works gitu ya, kayak ngadut nih, nggak dapet view-nya dan lain sebagainya. Tenang aja guys, kalian tuh hanya perlu konsisten aja, karena semakin banyak kalian upload di TikTok dan semakin kalian banyak mencoba hal-hal atau metode-metode baru di konten TikTok kalian bisa nemuin tuh kliknya gitu ya. Jadi saran dari saya sih kalau misalnya upload konten vertikal di suatu produk itu lebih baik konsisten, jangan lihat view-nya dulu. Nanti pasti ada sometime klik gitu kita bisa dapetin. Jadi itu mungkin sedikit dari saya sih Mbak Nisa. Semoga jawaban saya bisa membantu. Thank you. Yeah. Baik, terima kasih banyak Mas Kevin. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua dari Diah Pangastuti dari RB1. Izin bertanya, apakah terdapat aturan semacam copyright jika kita menggunakan beberapa audio atau gambar tertentu yang memiliki hak cipta? Oke, mungkin ini akan saya jawab sedikit ya. Kalau tentang copyright, nah bisa dipastikan, kita bicara tentang musik dulu. Bisa dipastikan untuk musik di aplikasi TikTok itu semuanya udah udah memiliki izinnya. Jadi kita udah semua musik kalian udah bisa pakai karena kita udah memiliki izin dengan beberapa partner dan lain sebagainya. Jadi untuk masalah musik itu nggak masalah. Terus untuk misalnya kita mencomot gitu ya, mencomot gambar dari users lain dan lain sebagainya hal, itu dari sistem kita sendiri pun kita juga bisa istilahnya ada AI-nya lah untuk mendetek itu. Dan misal pun kalau misalnya AI lolos gitu ya, kayak AI oh ini ada orang yang mencolong konten si A atau si B. Kalaupun misalnya lolos, kita ada human moderation. Human moderation ini akan melanjutkan moderation step kedua. Dan kalau misalnya pun lolos, kita sebagai user kita juga bisa report. Jadi dengan report itu pun nanti akan masuk ke satu pool. Jadi kalau misalnya memang mereka mencomot konten gambar atau video orang lain, itu kita bisa kalau banyak yang report, konten tersebut itu bisa di istilahnya remoderate. Dan kalau memang terbukti, oh iya benar konten ini nyolong-nyolong si A, si B, si B, itu bisa di take down juga gitu. Jadi kita ada beberapa layer untuk memastikan konten-konten yang di-upload di TikTok itu benar-benar original dan bisa dibilang eksklusif ya dari pengguna tersebut gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman lihat pun di FYP sebenarnya jarang ada akun, misalnya kita bisa sebutnya akun bodong gitu ya. Akun bodong yang nge-repost konten creator A, terus view-nya lebih tinggi dari konten creator tersebut. Itu jarang banget dan hampir nggak pernah. Jadi video pertama kali yang diupload di TikTok itu adalah video yang original, di mana video tersebutlah yang disupport TikTok dan algo-algonya gitu. Gitu sih Mbak Nia. Thank you. Oke, terima kasih banyak Mas Kevin.
cukup jelas ya jawabannya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga, ini banyak banget yang nanya. Pertanyaan ketiga dari DRP3. Ingin bertanya Kak, sebelumnya izin untuk off cam karena terkendala sinyal. Apakah untuk kolaborasi konten antar kreator dapat meningkatkan engagement dan FYP di pengguna, ataukah kolaborasi ini tidak terlalu berpengaruh ya Kak? Terima kasih banyak. Oke, thank you pertanyaannya. Saya bantu jawab ya. Jadi sebenarnya kolaborasi ini tuh lebih kalau saya lihat di content creator lain gitu ya, itu tuh sebenarnya lebih kalau mungkin di platform lain istilahnya pansos ya. Cuman kalau di sini tuh pansos nggak bisa dibilang agak susah karena kita kan bukan follower base. Jadi kalau misalnya akun kecil bikin sama akun besar, itu yang kita lihat tetap kontennya, bukan jumlah followersnya gitu. Jadi kalau di sini case-nya itu lebih ke bisa itu tujuannya untuk nambahin new fresh elemen ke konten kita gitu. Misalnya kalian kontennya fokus di fashion and beauty gitu ya. Kalian lihat di konten creator A, kontennya lucu-lucu nih, dia bikin one man conversation, terus skripnya juga lucu-lucu gitu. Nah, biasa konten creator itu ngelihat kontennya justru bukan orangnya gitu ya. Jadi mereka adding konten yang komedi yang lucu-lucu itu, yang scripted itu ke konten fashion and beauty mereka gitu. Jadi di-combine lah. Nah, mereka biasa ngulik-ngulik tuh, kira-kira gimana cara combine konten fashion and beauty ini dengan konten komedi yang diupload sama si creator A. Ketika ketemu jalan tengahnya, nah itu sorry ada suara anjing. Nah itu bisa pertama bisa nambahin fresh elemen di konten tersebut, terus juga followers yang biasa ngikutin konten-konten kita gitu ya. Ketika ngelihat konten yang baru gitu di profile kita pun juga ngerasa, wih ada yang baru nih gitu kan. Ada yang baru, dia collab sama si A, collab sama si B. Jadi itu bisa nambahin engagement di konten video tersebut sih. Jadi fungsinya itu sebenarnya untuk nambahin new elements di konten kita. Dan kalau dibilang guna atau enggak sih, itu tergantung dari vertical kategori yang kita upload sih sebenarnya. Dan pinter-pinteran kita ngajak content creator lain untuk collab sama kita. Kita nggak lihat orangnya, tapi kita benar-benar lihat kontennya. Gimana caranya kontennya dia bisa diaplikasiin ke kontennya saya gitu. Itu sih PR-nya sih yang perlu kita cari tahu gitu ya. Semoga membantu jawabannya. Baik, terima kasih, sangat membantu. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan keempat. Halo Kak Kevin, selamat sore. Saya Rara dari IPB, izin bertanya. Sekarang aku perhatiin kayaknya banyak video lama yang masuk FYP aku. Itu pengaruhnya apa ya Kak? Soalnya videonya kayak udah bulan lalu atau bahkan lebih lama dari itu. Kenapa masih masuk FYP? Terima kasih Kak. Nah, ini pertanyaan yang bagus juga nih. Jadi ini berarti menandakan bahwa waktu upload di TikTok itu tidak berpengaruh. Jadi mungkin teman-teman sering bertanya ya, kayak kapan sih waktu yang tepat untuk upload video di TikTok? Nah, saya berani jawab, jawabannya itu nggak ada. Jadi teman-teman mau upload subuh, mau upload pagi, itu pun juga nggak masalah. Tinggal tunggu konten kalian itu masuk ke FYP-nya orang-orang dan ke FYP-nya orang-orang yang memiliki ketarikan yang sama gitu. Nah, tadi salah satu teman kita nyadar gitu ya, bahwa konten-konten yang lama kok bisa masuk ke dalam page FYP kita gitu. Itu menandakan konten tersebut masih diminati oleh sebagian besar orang yang memiliki ketertarikan yang sama gitu. Jadi kalau misalnya memang konten tersebut masih ada peminatnya, TikTok nggak mungkin, oh ini konten lama ya udah kalian pergi aja lah, nggak usah masuk FYP, enggak gitu. Justru karena konten lama dan ternyata ke depannya kita nggak tahu ya, tiba-tiba banyak peminatnya, itu bisa muncul lagi di FYP gitu. Jadi konten akan selalu didistribusikan kalau memang masih ada peminatnya. Kalau udah less peminat ya pelan-pelan gitu ya, maksudnya akan pelan-pelan mulai memudar di FYP page kita. Cuman kalau misalnya masih ada, mau konten seminggu lalu, mau 2 minggu lalu, kalau muncul ke FYP teman-teman, itu berarti masih ada yang suka gitu. Sesimpel itu jawabannya. Ya. Itu bedanya TikTok ya sama yang lainnya. Betul. Kalau platform lain kan, kayaknya saya harus upload jam 7 nih, orang-orang udah pada pulang kerja, kayaknya tepat nih. Enggak gitu. Bahkan kalau misalnya upload jam 2 pagi, ya sejam kemudian bisa 1 juta views juga bisa gitu. Gitu Mbak Nisa. Baik, semoga membantu.
Oke, pertanyaan kelima Mas Kevin. Kita masih ada waktu. Halo Kak, izin bertanya. Kadang kita kalau buat konten yang ala kadarnya bisa FYP. Sedangkan kalau kita buat konten yang lebih proper, pakai hashtag, pakai lagu yang memang sedang tren, justru viewersnya dikit. Itu karena apa ya Kak? Dan bagaimana cara mengatasinya? Apakah copy link itu berpengaruh terhadap FYP? Oke, saya bantu jawab lagi. Copy link nggak ngaruh ke FYP karena kan copy link itu nge-share link ke pengguna lain ya. Nonton dong video saya gitu. Kalian copy, kalian share, terus ditonton gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah ikutin tren dan lain sebagai hal, tapi videonya views-nya kecil gitu ya. Ya kita nggak muluk-muluk lah, kita kan berusaha membuat konten itu kan penilaiannya balik lagi itu di views gitu ya. Jadi misalnya kalian udah konsisten tapi view-nya tetap kecil. Nah, ini ada beberapa tips yang saya sering sampaikan juga ke beberapa content creator. Nah, ada 3 poin yang biasanya saya jadiin patokan nih. Kalau misalnya teman-teman struggling gitu ya dapat view-nya kecil. Nah, yang pertama itu balik lagi, selalu konsisten ya. Jadi ada nggak adanya view, kita harus konsisten untuk upload konten. Dan dari sini kita justru tahu banyak yang mana yang works, yang mana yang enggak. Kayak misalnya nih, kita udah konsisten, kita bisa tahu nih, oh kayaknya editing aku kurang deh, oh kayaknya pemilihan topik aku kurang deh, oh kayaknya video aku kepanjangan, oh kayaknya video aku bosen, kurang ini, kurang itu. Dari sana kalian bisa sadar kalau misalnya kalian konsisten upload terus di TikTok gitu. Nah, setelahnya kalau memang udah konsisten tapi nggak ada views, yang kita lakukan ya evaluasi tuh. Ini poin yang kedua juga. Ada banyak aspek yang bikin video kamu itu nggak dikonsum sama banyak orang, meskipun kamu udah following the trends gitu ya. Ada banyak misalnya music trends gitu ya. Kita dianjurkan untuk bikin video dance. Semua orang pasti punya konsep yang sama. Oh, mereka ikutin trends, videonya semua dance. Tapi kalau misalnya kalian bisa buat yang beda, unik, buat yang diverse, buat yang unik, kayak misalnya yang lain buat video dance, kalian buat video bedah lirik pakai musik tersebut gitu misalnya, dengan bahasa Korea gitu. Itu kan something yang unik ya, beda. Yang lain pada buat dance, kalian nge-share education language gitu dengan menggunakan file musik. Nah, itu yang sebenarnya harus teman-teman cari juga. Nah, evaluasi ini bisa dari banyak hal ya. Jadi kayak yang tadi sempat saya mention, itu kita bisa lihat dari pembawaan kontennya, kualitas kontennya, apakah udah oke, udah HD apa belum, apakah blur, editannya gimana. Nah, itu ada di bagian poin kedua, evaluasi. Nah, dari sini kita perbaikin satu-satu. Bisa lihat referensi lagi dari konten creator lain buatnya seperti apa, mereka buat kontennya kayak gimana sih, fashion and beauty, food and beverage gitu, gimana sih, kalian ambil yang bagus-bagus, kalian aplikasiin ke konten kalian. Lalu yang terakhir itu adalah poin ketiga, ini adalah adaptasi gitu. Ketika kita tahu konten kita itu nggak jalan, ya udah jangan dipaksain gitu. Berarti itu bukan konten type yang cocok dengan capability teman-teman gitu. Jangan dipaksain, masih banyak kok typical konten kayak fashion and beauty kan tadi udah banyak ya, kayak fotografi gitu. Fotografi itu nggak cuma kita share tips dan informasi. Kita bisa share how to post, gimana sih cara post di bawah tiang bendera gitu misalnya, atau di bawah lagi nunggu halte gimana sih cara postnya gitu. Itu bisa juga. Di fotografi kita juga bisa share seputar behind the scene, pembuatan video itu seperti apa gitu. Jadi ada banyak hal yang kalian bisa aplikasiin gitu terhadap satu vertical. Jadi jangan satu vertical atau satu cara kalian nggak works, kalian menyerah gitu. Jangan kayak gitu. Jadi harus tetap kita cari sampai kita nemuin the click. Nah, itu yang kita cari sih. Lalu bisa cek juga apa yang trending di local market atau di market luar juga bisa gitu. Jadi kalau misalnya memang tren si A nggak cocok di konten kamu, ya kita coba aplikasikan si tren B dan juga si tren C gitu. Jadi 3 poin ini sih hopefully bisa bantu teman-teman untuk mulai konsisten dan upload konten di TikTok gitu. Intinya sih konsisten aja sih, konsisten paling penting. Ini konsisten sebenarnya nggak cuman diaplikasikan ke content creator ya, di hidup kan kita juga harus konsisten. Kalau misalnya kita mau reach at some point kan kita juga nggak boleh, oh ini nggak works ya udahlah, gue nggak mau ikutan lagi gitu, kan nggak juga gitu. Jadi konsistensi itu penting juga sih kalau mau jadi content creator. Itu sih Mbak Nisa jawabannya.
Oke, terima kasih banyak Mas Thank Kevin. you. Nah, jawaban Mas Kevin yang ini juga menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang lain ya. Tadi di chat box ada pertanyaan dari Rizka, tadi udah dijawab juga sekaligus. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ke-6. Halo Kak, izin bertanya, apakah ada tim khusus dari TikTok Team yang menyeleksi konten mana yang bisa FYP atau udah terintegrasi dalam sistem konten mana sesuai ketentuan baru bisa FYP? Oke, ini pertanyaan menarik juga. Jadi untuk semua konten di aplikasi TikTok itu tidak ada campur tangan satu tim tertentu ya untuk ngeset, oh ini konten bisa masuk FYP dan lain sebagai hal itu nggak bisa banget. Jadi kita benar-benar serahkan semua ini konten-konten yang di FYP ini ke algo kita, ke otak dari si TikTok itu sendiri gitu. Jadi that's why itu yang bikin kita strong sih, karena kita content based. Jadi kita benar-benar lihat kontennya, kalau memang nggak ada yang tertarik, ya udah nggak ada yang nonton dan nggak masuk FYP gitu. Dan kita nggak punya kendali sama sekali untuk, oh si konten A bagus masukin FYP A geser, konten B bagus kita masukin A ke FYP, itu kita nggak ada. Jadi benar-benar pure itu masuknya base dari algo kita dan interest pengguna dan juga creator gitu. Dan kita pun juga ada paduan komunitas ya. Paduan komunitas ini pun kita buat udah localized banget. Jadi setiap kontennya pun yang kita upload itu juga ada moderator yang tadi saya bilang, bisa di-moderate bahkan sampai 3-4 layer gitu. Jadi mungkin untuk FYP kita nggak ada tim terkait. Tapi kalau khusus untuk paduan komunitas itu kita memiliki tim yang cukup banyak ya. Jadi jangan khawatir teman-teman. Kalau teman-teman baca sekilas paduan komunitasnya, teman-teman pasti bisa kok upload konten TikTok itu dengan aman dan juga nyaman gitu. Jadi everything itu semua ada di paduan komunitas. Jadi teman-teman nanti bisa sekalian gitu ya. Saya mau fokus nih di TikTok, coba saya pelajarin. Itu nggak lama kok teman-teman. Itu bacanya cuman ya paling 5 menit, 10 menit kalian udah bisa baca semua paduan komunitas. Cuman untuk mempelajarinya kita sambil case by case lah, sambil upload, oh ternyata ini nggak boleh nih di take down. Jadi kita bisa tahu juga kan apa yang di take down, apa yang boleh dan apa yang enggak. Gitu sih Mbak Nisa. Baik, terima kasih Mas Kevin. Waktunya terbatas, tapi kita masih ada satu pertanyaan lagi nih Mas Kevin. Pertanyaan terakhir. Oke. Kak, saya Irma Syafitri dari IPB ingin bertanya nih Kak, untuk tag setiap konten terkadang kreator memasukkan tag yang tidak ada hubungannya dengan video mereka. Nah, lebih baik kita pakai tag yang berhubungan aja, atau bisa pakai tagan lain yang populer tetapi tidak berhubungan dengan konten. Oke, nah ini juga saya bantu jawab ya Mbak Nisa. Ini sering juga banyak orang nanya gitu. Selain tadi waktu upload, itu ternyata tidak berpengaruh. Yang kedua itu hashtag harus nggak sih buat FYP? Kalau saya pakai hashtag ABC yang tren, bisa nggak sih FYP gitu? Nah, ini saya tekanan lagi berbeda dengan sosial media. Kalau sosial media itu kan mereka nge-push kontennya itu ke followers, atau cara lainnya itu kan dengan menuliskan hashtag ya untuk mencari konten yang mereka mau gitu. Kalau di sosial media kan kayak gitu, kita mau cari konten apa ya, misalnya Institut Pertanian Bogor gitu. Kita cari aja di sosial media, tulis hashtagnya, ada nggak sih konten tersebut gitu ya. Tujuannya ya mereka ingin menjangkau orang-orang yang bukan followers mereka. Itu kalau prinsipnya sosial media. Tapi kalau TikTok itu kita sistemnya by recommendation, di mana kita menyodorkan konten-konten yang memang memiliki, balik lagi, ketertarikan yang sama. Jadi video tanpa hashtag pun sebenarnya juga bisa masuk FYP. Jadi teman-teman nggak perlu tulis FYP panjang-panjang sampai kayak rel kereta gitu ya. Captionnya jadinya cuma bisa 2 kata, tapi sisanya caption FYP TikTok FYP bla bla bla. Nah itu sama sekali nggak ngaruh. Nah fungsi hashtag di TikTok jadinya apa dong? Kalau misalnya nggak ngaruh ya ke FYP. Nah fungsi hashtag di TikTok itu sendiri itu ya simply untuk menamakan suatu tren atau untuk berpartisipasi ke dalam TikTok Challenge atau campaign gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sadar kan sekarang lagi ada campaign namanya Yuk Cari Tahu tuh, yang nge-share konten informatif, ya itu hanya dipakai untuk nge-push hashtag name dan mengelompokkan konten-konten tersebut. Tapi kalau korelasinya dengan FYP itu sama sekali nggak ada. Jadi benar-benar base dari konten. Followers nggak ada korelasinya, hashtag nggak ada korelasinya, waktu upload pun juga nggak ada korelasinya. Jadi benar-benar konten, pure konten. Gitu. Semoga membantu jawaban. Terima kasih banyak Mas Kevin, mantap. Jadi nambah wawasan kita ya tentang TikTok.
Oke, nah sayang sekali waktunya sangat terbatas, rekan-rekan mahasiswa. Sekarang kita masuk ke acara agenda berikutnya, yaitu penyerahan token of appreciation. Nah, Mas Kevin dan tim, ada Bu Sinta Widianti dan Ibu Nida Zainab, kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah sharing sore hari ini. Walaupun sebenarnya masih banyak banget yang pengen nanya. Ya, nanti bisa kita bikinkan sesi berikutnya kali ya, Mbak Nisa. Ya. Kalau ngobrolin TikTok soalnya nggak cukup cuman setengah jam sih, 1 jam. Udah banyak. Iya. Terima kasih sebelumnya. Berikut ini dari kami, Mas Kevin. Ya, thank you. Ya, terima kasih banyak, Mas Kevin dan tim. Dan ada satu lagi. Thank you ya buat teman-teman IPB dan teman-teman yang udah join webinar ini, seru banget, rame. Ya, seru banget sebenarnya buat kita tuh, itu manfaat banget Mas Kevin. Oke, nah sekarang kita masuk ke acara berikutnya, itu foto bersama. Rekan-rekan mahasiswa mohon dapat diaktifkan kameranya, terus pasang senyum terbaiknya. Tim panitia mohon bantuan. Ya, siap Bu, izin bantu. Oke. Mungkin teman-teman yang belum on cam bisa on cam. Kita mulai. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Cukup, Bu. Oke, mantap, panjang juga ya slide-nya. Oke, terima kasih tim panitia. Baik, rekan-rekan mahasiswa, alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara ini. Saya Nisa Zahra mewakili tim panitia. Sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mas Kevin dan tim TikTok Indonesia telah berkenan memberikan tips-tips yang sangat bermanfaat untuk kami yang ingin menjadi konten kreator di TikTok untuk mendukung bisnis. Baik, terima kasih juga kami sampaikan kepada para audiens, rekan-rekan mahasiswa atas kehadiran dan partisipasinya. Apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya selaku pembawa acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you semuanya. Terima kasih banyak Mas Kevin. Terima kasih. Terima kasih Mas Kevin.